Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mahendra dengan NIM B100180381. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Impact of Human Resource Management on Business Performance, a Review of Literature. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Sebuah studi yang dilakukan oleh Akhtar et al. Tahun 2008 mengemukakan bahwa ada kemungkinan keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia yang memadai dan peningkatan kinerja bisnis, yakni pelatihan dan peluang karir internal memengaruhi produk dan kinerja layanan secara positif. Demikian pula dalam penelitian terdahulu Borsman dan Xiu Cheng tahun 2002, dicatat bahwa kinerja perusahaan berkorelasi positif dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang berkinerja tinggi. Sistem manajemen sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan strategi bisnis, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis juga. Namun, Apospori et al. Tahun 2008 berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja perusahaan di lingkungan yang berbeda. Pengaruh sistem manajemen sumber daya manusia tergantung pada berbagai faktor yang berpengaruh dan tidak selalu pasti dengan cara apa tindakan sumber daya manusia tertentu akan memengaruhi kinerja bisnis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis literatur secara sistematis dalam manajemen sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap kinerja bisnis. Manajemen sumber daya manusia berperan penting bagi perusahaan untuk mencapai daya saing di pasar. Selanjutnya, daya saing perusahaan sangat penting untuk keunggulan bisnis jangka panjang. Hubungan antar karyawan itu kompleks, sehingga analisis tentang bagaimana sistem manajemen sumber daya manusia memengaruhi kinerja bisnis menjadi pembahasan yang menarik. Kemudian metodologi penelitian. Seluruh proses review dilakukan sesuai dengan protokol Prisma. Protokol ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, dilakukan identifikasi artikel dari berbagai sumber ilmiah. Pada bagian kedua, dilakukan proses penyaringan. Pada tahap ini, sejumlah besar artikel dianalisis untuk mengecualikan artikel yang tidak memadai. Selanjutnya, artikel yang tersisa disaring untuk mengetahui kelayakannya. Untuk artikel sendiri dicari melalui layanan Google Scholar dan melalui layanan Copson. Artikel yang berpotensi memadai dapat diunduh dan disalurkan ke software pengatur artikel. Dengan cara ini, duplikat dapat dihapus dan artikel dari sumber yang tidak memadai dapat disingkirkan. Kemudian hasil penelitian. Bagaimana manajemen sumber daya manusia memengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan? Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai artikel yang kredibel, makalah ini menunjukkan bahwa mungkin ada pengaruh positif dari praktek manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan. Selain itu, ada metrik lain yang mungkin terpengaruh, bahkan lebih dari kinerja bisnis. Metrik ini adalah keamanan karyawan, kesejahteraan karyawan, dan iklim organisasi. Asumsi ini mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan hasil yang diperoleh, yakni mayoritas artikel melaporkan peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan. Namun, jika aspek negatif atau netral dari manajemen sumber daya manusia juga menjadi pertimbangan, maka kinerja bisnis dan hubungan manajemen sumber daya manusia bisa diperdebatkan. Kemudian yang kedua, apakah sistem manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah keharusan untuk kinerja yang tinggi di sebuah perusahaan? Analisis ekstensif literatur dalam domain manajemen sumber daya manusia memungkinkan untuk mengasumsikan dengan keyakinan tertentu bahwa sistem manajemen sumber daya manusia dan praktiknya tidak diperlukan untuk kinerja bisnis yang tinggi di sebuah perusahaan. Namun, manajemen sumber daya manusia dapat memberikan hasil yang positif bagi karyawan seperti keamanan kerja, kepuasan kerja, inisiatif, dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, apakah manajemen sumber daya manusia merupakan kebutuhan untuk menciptakan hubungan yang baik antar karyawan? Pada review kali ini, dan hasil dari penelitian lain seperti Alves et al. 2012 dan Hertog et al. 2012, menunjukkan bahwa praktek manajemen sumber daya manusia yang efisien memang penting untuk hubungan yang baik antara karyawan, termasuk manajer dan bawahannya.
Namun, jika budaya organisasi dan iklim organisasi dapat memelihara produktivitas serta sikap positif karyawannya, sementara tidak memanfaatkan praktik manajemen sumber daya manusia yang formal, maka kebutuhan yang sama patut dipertanyakan. Dengan demikian, lingkungan kerja internal dan eksternal mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam konstruk hubungan manajemen sumber daya manusia seorang karyawan. Kesimpulannya, hasil dari penelitian di sini cenderung mengarah pada kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia memang memiliki korelasi positif dengan kinerja bisnis. Mayoritas artikel yang diperoleh menyebutkan bahwa tidak diragukan lagi ada hubungan antara praktik manajemen sumber daya manusia yang baik dan metrik kinerja bisnis lainnya. Sebaliknya, ada penelitian yang berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki dampak netral atau bahkan negatif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, yakni ada kemungkinan bahwa pendekatan yang terlalu formal terhadap hubungan karyawan dapat membatalkan aspek positif potensial dari sistem manajemen sumber daya manusia. Batasan utama dari penelitian ini adalah kurangnya pengkategorian artikel berdasarkan periode waktu dan sampel penelitian. Ini akan menunjukkan bagaimana organisasi yang lebih besar dan lebih kecil dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia. Namun, keterbatasan tersebut tidak terlalu parah dan tidak mempengaruhi tujuan utama dari penelitian ini. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai jurnal yang berjudul Impact of Human Resource Management on Business Performance, a Review of Literature. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.